Halo Healthies, balik lagi bareng podcast Semar, podcastnya BEM Poltekkes Semarang, episode kedua. Eits, tapi jangan lupa buat nonton podcast Semar episode pertama yang membahas mengenai seluk-beluk Poltekkes Kemenkes Semarang dan juga organisasi mahasiswanya. Nah, kali ini bareng aku Cahyani Ngrianawati yang biasa dipanggil Cahya. Aku dari pengurus BEM Poltekkes Semarang, khususnya Kementerian Luar Negeri. Tapi teman-teman, aku di sini nggak sendirian aja. Aku di sini kedatangan dua narasumber hebat kita dengan segudang prestasi. Ada Kak Jihan dan juga Kak Arina. Halo Kak Jihan dan Kak Arina, sapa dulu dong healthies kita di luar sana. Halo healthies! Nah, kayaknya Kak Jihan dan juga Kak Arina ini semangat dan ceria banget nih di pagi hari ini. Benar begitu nggak Kak? Bener banget. Bener dong Kak. Gimana perasaannya diundang di podcast Semarnya BEM Poltekkes Semarang? Seneng banget sih ya Kak. Iya, karena baru pengalaman pertama ya. Betul, menambah banget. pengalaman banget ini. Oke Kak Jihan dan Kak Arina, karena banyak nih mahasiswa Poltekkes Semarang yang belum kenal sama Kak Jihan dan juga Kak Arina. Jadi Kak Jihan dan Kak Arina bisa kenalan dulu nih sambil menyapa healthies kita. Oke, dimulai dari Kak Jihan dulu deh. Oke, perkenalkan ya, nama aku Nabila Jihan. Aku dari jurusan keperawatan dengan program studi Sarjana Terapan Nurse Keperawatan Semarang. Aku dari tingkat 1 dan baru semester 2 ini. Waduh, keren banget. Aku juga asli dari Semarang ya Kak. Ini benar-benar lahir di Semarang, Iya. tinggal di Semarang dan kuliah di Semarang juga. Aduh, Kebanggaan Semarang ya. Insya Allah. asli Semarang ternyata ya. Semarang banget loh. Iya, dan Kak Jihan ini ternyata baru mahasiswa baru nih teman-teman, baru semester Iya, 2, betul. tapi prestasinya udah banyak banget. Insya Allah terus Keren, berlanjut ya keren. Kak. Iya, amin. Oke, sekarang Kak Arina nih, kenalan dulu yuk Kak. Oke, perkenalkan saya Arina Tina Salwa sama kayak Kak Jihan tadi. Aku juga dari keperawatan Semarang, khususnya Sarjana Terapan Nurse Keperawatan. Waduh, sama Iya, ternyata. sama, tapi kita beda Beda satu tingkat Beda tahun ya. tingkat. Nggak apa-apa, kita tetap satu keperawatan sama. Iya. Oke, aku tinggal di Kendal, kurang lebih 1 jaman lah ya dari Kendal ke Semarang, nggak jauh-jauh amat. Terus aku juga dibesarkan di Kendal juga, dari SD, SMP, SMA, di Kendal terus. Kuliahnya yang lintas Kuliahnya kota lintas ya. kota, walaupun 1 jam setidaknya lintas kota ya. Iya. Di Semarang. Oke, keren banget. Jadi sama-sama dari jurusan keperawatan ya Kak Jihan dan Kak Arina ini. Iya, betul banget. Tapi Iya, teman-teman betul. buat kalian jangan insecure aja ya. Jadi buat jurusan di luar keperawatan itu juga bisa berprestasi dan banyak banget ya. Misal nih dari TRR juga ada. Kemarin ya dari Duta Kampus juga Iya, ada. Iya, betul sekali ada. Dan juga jurusan-jurusan lainnya tuh banyak banget potensi mahasiswa di Poltekkes Semarang. Jadi buat kalian yang kepo nih, apa sih prestasinya Poltekkes Semarang? Langsung aja kunjungi di laman Instagramnya @bempoltekkessmg ya. Iya, betul Itu di sekali. sana banyak banget prestasi yang terekspos di Instagramnya Poltekkes Semarang, khususnya di BEM-nya gitu. Oke, ini gimana kabarnya pagi hari ini nih Kak Jihan dan juga Kak Arina? Dari Kak Arina nih, kayaknya dari tadi senyum-senyum nih. Aduh, jadi malu. Aduh. Oke, alhamdulillah kabar aku baik sampai jauh ini ya. Iya, Alhamdulillah kemarin alhamdulillah. aku baru sembuh dari TBC karena Waduh. kebetulan banget nih tahun kemarin waktu booming-boomingnya Covid. COVID nih, bukannya kena COVID malah kena TBC. Udah kayak menjaga diri bang, aduh jangan sampai kena COVID, jangan sampai malah kenanya TBC. Iya, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan udah Tuhan. pemulihan, udah sembuh juga Alhamdulillah udah sembuh ya Kak Iya. ya. Terus Kak Jihan gimana nih kabarnya Kak Jihan? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat ya Kak, baik-baik aja. Semoga Iya. selalu dilindungi Allah. Amin. Kalau suasana hati dari Kak Jihan sendiri gimana nih? Untuk hari ini masih bagus Kak. Masih aman. oke ya, Iya aman dong, ya, karena untuk ketemunya mengisi sama acara saya BEM. juga hari Iya ini. dong, harus selalu Oke. ceria. Nah, kalau kesibukan dari Kak Jihan dan Kak Arina apa aja nih? Kayaknya kok aku lihat-lihat tuh kayak padet banget ya. Dari Kak Jihan dulu deh.
Untuk aku ya, untuk akhir-akhir ini tuh aku lagi sering-seringnya latihan untuk persiapan Porprov itu. Iya. Di tahun ini alhamdulillah, tuan rumah di Kota Pati dan saya juga mewakili Kota Patinya? iya, Aduh, Kota keren Patinya banget. gitu. Keren. Aslinya Semarang tapi diundangnya di kotanya Iya. orang itu, Kota Pati ya Kak Iya. Jihan ya? Terus, untuk selain latihan dari kampus sendiri sedang ada praktika lab ya. Jadi semester 2 ini sudah Padet banget iya, praktikanya. praktikanya sudah banyak sekali. Selain praktika dari kampus juga ikut organisasi mahasiswa di tingkat Iya. jurusan. Jadi masih ada proker-proker selanjutnya Yang mungkin masih banyak iya, dan padet banget betul. pastinya. Oke, Aduh. semangat terus ya Kak Iya, Jihan semangat. ya. Nggak boleh pantang menyerah dong. Iya, apalagi tadi itu 3 ya, di akademik jalan, di organisasi Iya, jalan, dan betul. yang terakhir juga menuai prestasi. Keren Keren banget nih dari banget. Kak Jihan. Oke, kalau Kak Arina kesibukannya apa nih Kak Arina? Oke, untuk sekarang mungkin sama ya karena kita mahasiswa. Iya, betul. Kita Belajar dan mengerjakan iya. tugas. Tapi di luar itu ada juga praktek karena Iya. kebetulan ini offline kan udah mulai mereda ya pandeminya. Iya. Jadi kita udah mulai praktek offline, disitulah kita mulai sibuk dengan persiapan alat, belajar, dan lain sebagainya. Nah, nggak cukup di situ aja, aku akhir-akhir ini juga sempat aktif di dunia penelitian dan juga penulis. Jadi aku beberapa bulan kemarin sempat menulis buku dan juga telah menerbitkan jurnal, tapi belum terbit sih, tapi sudah jadi, tinggal diterbitkan saja. Jadi Kak Arina tuh diam-diam content writer ya teman-teman, gak cuma di KTI aja tapi juga nulis buku, nulis jurnal dan banyak lagi. Keren banget. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar nulis bisa nih DM Kak Arina. Nah, tapi aku pengen nih mengulik lebih dalam lagi tentang prestasinya Kak Jihan dan juga Kak Arina karena hari ini kita kan mahasiswa berprestasi ya narasumbernya, pasti prestasinya juga banyak banget teman-teman. Oke, aku kepo nih dari prestasinya Kak Jihan dulu deh. Oke, karena aku masih maba ya Kak ya, ini termasuknya baru tingkat 1. Iya, tingkat 1 maba. Belum banyak kejuaraan yang memang aku ikutin. Diikuti. Iya, karena pandemi kayak gini biaya pendaftaran pun juga Mahal iya. juga. Terus karena penyelenggara dari kota ataupun dari internasional juga masih sangat terbatas. Iya, dan pendaftarannya tuh juga masih agak rumit gitu ya Kak, karena harus data-data harus iya, online gitu ya, harus iya, posting, betul. scan gitu kan. Jadi kemarin waktu baru masuk itu maba, alhamdulillah ada kejuaraan Biho Championship itu bisa juara 1 ini. Waduh, keren banget baru maba udah juara 1. Tingkat Iya. apa Kak Jihan? Itu tingkatnya internasional, Wah, Kak. keren. Aduh. Udah borong di internasional ya meskipun maba. Terus untuk yang selanjutnya ada waktu ini awal semester 2. Itu di tingkat internasional juga. Waduh, tetapi keren. beda Baru-baru lagi ini ya Kak ya. Iya, beda lagi yang penyelenggaranya Changmok Wan itu dari Korea juga. Wah, keren. Ini tingkatnya udah internasional padahal Langsung. baru maba. Oke, terus kalau Kak Arina prestasinya apa aja sih Kak yang udah diraih sejauh ini? Tingkat 2 ya tadi Kak Arina ya? Iya, tapi aku sama kayak Jihan udah ngerintis dari semester awal. Jadi semester 1 itu aku udah mulai cari informasi tentang kompetisi. Nah, baru di semester 2-nya itu aku baru dijalankan. Jadi ada kompetisi waktu itu namanya ISTEC atau International Science Technology and Engineering Competition. Awalnya itu kompetisi diadakan offline di Kota Bandung, tetapi karena COVID naik melejit Jadi banget online ya, deh. jalan-jalan. Kasihan banget. Gak apa-apa, yang penting nambah relasi di Zoom. Iya, pasti kan banyak ya teman-temannya. Ya ada beberapa yang dari luar negeri. Jadi kita sempat kontak-kontakan walaupun di lewat kolom chat Zoom ya, setidaknya kita kenalan gitu. Nah, habis dari situ alhamdulillah aku dapat perunggu atau juara 3 di tingkat internasional khususnya sub bidang social science. Waduh, keren banget. Internasional juga loh. Sains lagi. Loncat ya kayak Jihan. Oke, abis dari situ aku sempat ikut duta genre juga walaupun cuma sampai finalis. Nah, kebetulan event lombaku yang itu internasional tadi itu bertumbukan dengan yang duta genre tadi. Jadi satu hari itu benar-benar aku final offline duta genre dan aku harus technical meeting secara online di internasional tadi. Harus tabrakan bener-bener ya.
bolak-balik nih, keluar ruangan, masuk ruangan gitu. Iya, Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah tetap bisa terkontrol dan dua-duanya. masih lancar. Itu sebagai bentuk tanggung jawab Kak Arina juga ya. Iya. Karena udah mau tebar jaring, jadi juga harus tanggung jawab di kedua kegiatan tersebut. Jadi multitasking ya Kak Arina ya? Iya bener banget, harus bolak-balik dan ya begitulah. Ya, untungnya lancar. Alhamdulillahnya ya, Jadi Kak. nggak hanya di kepenulisan, tapi Kak Arina juga aktif di dunia pageant juga, salah satunya Duta Genre, di mana sampai ke puncak finalisnya. It's Iya, okay meskipun oke. nggak juara, tapi jadi finalisnya. Oke Kak Arina, selain di genre ada pageant-pageant lain nggak nih yang sempat diikuti? Nah setelah di genre tadi, aku ditawarin sama dosen pembimbing aku buat ikutan Mawapres atau mahasiswa berprestasi di tingkat Poltekkes Semarang. Waduh, ditawarin loh. Wis. Keren. Keren Kenapa banget. bisa ditawarin? Soalnya aku dari awal kompetisi yang internasional tadi, aku sudah bimbingan sama beliau dari awal sampai akhir. Jadi ketika ada event-event baru, beliau selalu menginfokan dan akan ngasih tahu ini ada kompetisi baru, ada beasiswa baru, beliau selalu menginfokan. Dan awalnya tuh sempat ragu mau daftar Mawapres, kayak Mawapres itu jarang banget orang yang tahu nggak Iya, sih? baru-baru Iya, tahu iya, ini kan baru pastinya. Tahu Mawapres nggak? Belum, Iya. Kak, belum. Makanya Mawapres itu dulu aku kira sama kayak Mas Mbak Polkesmar. Ternyata Iya, beda. ternyata beda. Jadi di Mawapres itu kita akan dinilai tentang penelitian, wawancara, bahasa Inggris, kemudian ada kayak soft skill pendukung, kayak kita ikut volunteer berapa kali, kita ikut kegiatan kemanusiaan juga. Bahkan kita punya bisnis apa enggak itu juga ditanyain Dihitung. loh. Wah, secomplicated itu ya menjadi Mawapres di Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan Kak Arina berhasil meraih juara berapa tuh Kak? Alhamdulillah mendapat juara pertama. Wah, tepuk keren tangan dong buat Kak banget. Arina. Waktu itu masih maba ya Kak? Iya, sama kayak Jihan waktu itu Waduh. semester 2 langsung ikut aja. Padahal waktu itu saingan aku kating-kating yang aku rasa mereka mempunyai prestasi yang lebih tinggi dan Iya, pengalaman yang lebih banyak iya gitu. pastinya. Tapi ya sudahlah, dosen aku tuh memesani gini, lakukan aja seperti yang kamu lomba kemarin. Ya udah aku lakuin sama persis kayak aku lomba kemarin dan alhamdulillahnya dapat juara Iya, pertama. rezekinya di Mawapres Iya, ternyata. rezekinya di sini. Nah, keren banget ya kedua narasumber kita. Jadi udah dari maba tuh udah searching-searching tuh kompetisi-kompetisi sesuai bidang mereka masing-masing. Benar begitu ya, Kak? Iya, bener banget. Dan di semester 2 baru terrealisasikan. Dan kajian tadi malah justru ambil start nih di awal. Udah jadi juara 1 tingkat internasional. Keren banget nih kedua narasumber kita. Terus tadi aku sempat notice nih sama kata-kata Kak Arina. Kalau Kak Arina tuh sempat menawarkan diri kepada dosen ya. Untuk Iya. dibimbing di dosen pembimbing akademik ya Kak Arina Iya, ya? bener banget. Jadi ketika kita maba jangan takut buat nyari informasi ke dosen-dosen. Apalagi kita kan pasti punya dosen PA ya. Iya. Itulah dimana fungsinya dosen PA. Ketika kita ingin kompetisi, kita ada masalah apa, kita cerita aja sama dosen PA kita. Siapa tahu dosen PA kita itu ngasih solusi atau Iya, ngasih mau bantu juga. beberapa itu. Jadi kita bisa mengeksplor diri kita lebih dalam lagi. Iya, Seperti itu. karena dosen tuh tahu teman-teman potensi mahasiswanya tuh di mana. Asalkan teman-teman tuh mau PDKT sama Iya, dosennya jangan ya. malu ya, jangan Iya. takut. Ya dosen ini galak, dosen ini gak asik. Betul Jangan, kita kan banget. belum kenal. Siapa tahu setelah kita kenal, kita tahu kayak wah ternyata bapak ini, ibu ini enak Baik ya. banget, Iya, betul. iya. Belum tentu dosen killer itu gak enak buat bimbingan. Iya, Ternyata malah betul. biasanya enak banget ya. Apalagi dibuat curhat gitu kan, dosennya Iya. enak. Yang penting itu kan sopan ya, Kak ya. Iya, yang penting attitude-nya. Iya, jadi kalau kita udah sopan, pasti Ya, dosennya dosen itu itu tuh welcome. luluh gitu Iya, ya. benar. Oke teman-teman, jadi bisa ikutin ya tips and triknya dari Kak Jihan dan juga Kak Arina untuk mendekati dosen-dosennya teman-teman ini untuk mengembangkan potensinya yang dimiliki teman-teman mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang. Betul begitu ya Kak Arina dan Iya, Kak betul Jihan? banget. Betul banget, Jangan Kak. sampai Oke. takut buat mencoba ya, karena dari dosen itu kita bakal tahu informasi banyak banget. Betul. Beasiswa, kompetisi, Iya. bener, kita bakal dapat. Iya, karena kadang kan beberapa informasi kan nggak diekspos secara Iya. luas ya Kak ya. Iya. Dapatnya tuh secara terselubung dan itu biasanya dapatnya yang dikenal sama dosen. Iya, biasanya yang
DPA itu biasanya kan nge-share dulu ke kita-kita yang Iya. anak-anaknya gitu kan. Nah, di situ kita bisa dapat informasi. Nah guys, jangan lupa ya buat ikutin tips and trik dari Kak Jihan dan juga Kak Arina yang udah ngasih tips untuk mendekati dosen bimbingan teman-teman masing-masing gitu ya. Jangan lupa habis ini diikutin. Biar apa? Biar dapat info-info yang lebih banyak lagi pastinya ya. Benar Iya, begitu betul ya Kak Arina dan Kak sekali. Jihan? Betul. Iya. Nah, oke Kak Arina tadi kan sempat pageant di Duta Genre ya. Tapi aku juga sempat denger-denger lagi kalau Kak Arina tuh juga ada pageant lagi nih di Mas Mbak Keperawatan. Bener begitu nggak Kak Arina? Iya, betul. Alhamdulillah kemarin setelah gagal ya di Duta Genre Iya. sebelumnya, aku dapat juara pertama di Mas Mbak Keperawatan Semarang tahun Wah, 2022. alhamdulillah banget ya. Iya, Jadi jadi Mbak Keperawatan nih. aduh, kita belajar dari kegagalan masa lalu ya. Iya. Apa nih yang kurang dari aku yang sekiranya aku kurang nge-push di situ. Jadi Iya. aku tekankan dan alhamdulillah dapatnya di situ. Iya, dan kalau di genre belum rezekinya ternyata rezekinya makin menjadi-jadi nih di Mas Mbak Polkesmar Amin, jadi ya. juara 1 Betul. ya. Terus Kak Arina sempet nyoba nggak di Mas Mbak Polkesmar yang event dari BEM kemarin nggak? Oh iya, sempat nyoba, tapi aku cuma sampai di awarding aja. Aku dapat yang teraktif nomor 3 kalau nggak salah Wah, kemarin. udah keren banget dong. Udah juara 1 Mas Mbak Keperawatan, terus dapat awarding lagi. Keren banget nih Kak Arina ya. Alhamdulillah. Jadi selain aktif di dunia kepenulisan juga aktif di dunia pageant, tapi bidang utamanya adalah sebagai content writer, tulis menulis gitu ya Kak Arina Iya, ya? tetap ke penulisan. Oke, keren banget Kak Arina. Terus aku mau tanya nih ke Kak Jihan. Tadi kan Kak Jihan sempet tuh senggol-senggol dikit kalau Kak Jihan tuh juga ikut organisasi Iya, mahasiswa ya. betul, Bener ya Kak Jihan ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu tuh ormawanya apa tuh Kak Jihan? Itu kan di tingkat jurusan ada 2 ya. Iya. Ada 2 organisasi, Dema dan Hima nih. Hima. Tapi aku milih yang Hima nih, bukan yang Dema. Oke, ikutnya yang himpunan mahasiswa Iya, ya. betul. Alasannya apa tuh Kak Jihan? Alasannya ikut Hima itu dulunya kayak ya banyak ya Kak prokernya dulu tuh, kayak ada dari PKKMB dan Mas Mbak jurusan itu Iya, juga banyak dari banget pastinya ya. Oke, terus akhirnya tertarik nih buat ikut di Iya. himpunan. Keren. Jadi, teman-teman di sini buat anak organisator jangan insecure, anak organisator juga bisa berprestasi. Iya, jadi makin double kill nih skill-skill yang kita dapat. Iya. Di kejuaraan juga oke, di organisasi oke, apalagi akademi juga ya Kak Jihan Iya, ya? betul. Banyak temen itu kita bisa Iya. belajar bareng ya. Kadang ada belajar-belajar lagi yang kita dapatkan di organisasi, nggak di kuliahan. Dan nggak semua orang tuh dapet gitu ya Kak Jihan dan Iya, Kak Arina ya. Kalau dari Kak Arina nih juga aktif di organisasi nggak Kak Arina? Aku cuma sedikit sih nggak seaktif Jihan ya, tapi Iya. kalau di desa aku ikut Karang Taruna, kebetulan aku jadi bendahara. Waduh, Terus ini Keren ya. bendahara ini. bendahara. Aduh, ngitungin uang orang Iya. ya. Aku juga ikut ini kemitraan riset di Kota Kendal, tapi aku hanya anggota. Jadi di situ aku manfaatkan buat menggali relasi, menggali potensi dari Iya. teman-teman yang lain. Kita bedah proposal bareng, kita belajar bersama. Jadi kita kayak tahu ilmu baru dari masing-masing anggota gitu. Iya, dan itu kan relate ya sama spesialisasinya Kak Arina di Iya, bidang betul kepenulisan. banget. Jangan Jadi pelit gitu untuk sharing betul. ilmu. Jadi teman-teman buat kalian apalagi udah mahasiswa nih cari organisasi yang relate di kehidupan teman-teman, apalagi yang mendukung minatnya Iya, teman-teman. betul. Nah, keren banget nih ternyata dari narasumber kita nggak cuman di prestasi dan akademinya aja, tetapi di organisasi pun juga sangat aktif juga ya Kak Arina dan Kak Jihan ini. Oke, Kak Arina dan Kak Jihan, aku udah nangkep nih dari Kak Arina dan Kak Jihan spesialisasinya masing-masing tuh di bidang apa sih gitu ya. Kalau Kak Arina tadi tuh sebenarnya lebih condong ke karya tulis ilmiah, tulis menulis gitu ya Kak Arina Iya, ya? betul banget. Iya, dan kalau Kak Jihan sendiri lebih ke olahraga khususnya di taekwondo. Iya, betul. Iya, Ikutnya nah bela diri ya. betul. Nah, aku kepo nih sebenarnya tuh langkah awal kenapa sih Kak Jihan dan Kak Arina tuh mau masuk gitu di dunia ini dan di bidang ini gitu dan mau mengembangkannya. Boleh dong spill cerita dikit nih buat teman-teman healthies kita. Oke, dari siapa dulu? Jihan dulu? Siapa nih? Jihan dulu deh. Oke, dari Kak Jihan dulu. Oke.
Kalau dari aku ya, langkah awalnya itu karena dulu ya, waktu kecil itu masih sering sakit-sakitan gitu. Terus jalan sedikit minta gendong ya, aduh. Aduh, gampang capek ya waktu Iya, kecil. gampang capek. Terus ini semakin besar kok masih tetap sama, nggak ada perubahan nih. Orang tua bingung, akhirnya ada kenalan ya, ada Iya. kenalan orang tua, sebagai pelatih aku sekarang itu adalah teman kerja ayah aku dulu, Oh, gitu. gitu. Terus akhirnya, dimasukkanlah ke taekwondo. Sebelum itu, juga ditawarin sih kayak bela diri lain, kayak ada karate, ada, perisai diri, pencaksilat, kayak gitu kan. Terus, ternyata waktu dilihat-lihat kok, akunya nggak tertarik gitu kan, maksudnya terlalu takut Iya. untuk yang lainnya. Terus karena di tempat latihan juga ternyata jamnya itu jam luang aku dari kegiatan sekolah dan bimbingan belajar kayak gitu. Iya. Jadi, wah kayaknya bisa nih, bisa buat selingan nih Iya. daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak olahraga. Oke deh boleh, boleh dicoba dulu kayak gitu. Dicoba tapi keterusan ya Iya sampai dong, sekarang. ya iya sampai kelas ketagihan. internasional. Iya. Terus, pertama itu langsung diikutin lomba nih sama pelatih aku. Jadi aku ikutnya itu yang Pomse ya, itu kayak peragaan jurusnya taekwondo gitu. Oh, jadi taekwondo nggak cuman fighter aja ya, Kak Oh Jihan iya ya? dong, kalau misalnya kayak aku nih, takut nih orangnya nih ya, takut cedera yang serius, jadi Iya. boleh nih, boleh ikut yang Pomse aja, yang lebih aman Iya, kayak yang gitu, peragaan itu. itu. Ini tips juga ya buat teman-teman yang tertarik di dunia taekwondo, tapi kadang orang tua kita tuh overthinking Iya ya. betul Kalau anaknya banget. nanti jatuh, berdarah, cedera dan lain sebagainya, bisa nih ikut alternatif taekwondo di bagian Pomse ya, Kak Iya Jihan ya. betul betul. Nah, itu ya tips dari Kak Jihan. Oke, Kak Jihan, terus gimana lagi nih? Setelah itu awal ikut lomba itu belum ada teman ya, Kak. Jadi Iya. di taekwondo bener-bener baru awal, baru dapat aja seragam, besoknya disuruh ikut, "Ih, ini ada pertandingan," gitu. "Ikut ya, dicoba aja." Nah, ternyata pertandingannya itu di Kota Pati, kayak Itu yang gitu. pertama kali ya, Kak Jihan Iya, ya? pertama kali sekali, terus habis itu alhamdulillah nih, dapat juara 1 di tingkat, kota itu kelihatannya. Oke, tadi kan kita udah dengerin nih cerita dari Kak Jihan kenapa sih mau terjun di dunia olahraga yaitu taekwondo. Nah, sekarang kita mau dengerin nih curhatan cerita dari Kak Arina. Kenapa sih Kak Arina mau nih menekuni bidang tulis-menulis ya? Padahal semua orang tuh belum tentu loh suka di dunia kepenulisan ini. Tadi kalau si Jihan orang tuanya ya udah tahu ada kenalan, kalau Iya. aku ini jalur coba-coba. Wah, jalur Iya, coba-coba. jadi Aduh. semuanya aku coba dari SMP, mulai dari paskibra, pramuka, les renang, sampai penulisan itu aku coba. Tebar jaring ya Iya, Kak tebar Arina ya? jaring. Tapi untuk menulis sendiri aku udah suka dari SD itu aku suka banget tulis sampai aku jadi sekretaris dari zaman SD, SMP, Waduh, SMA. Makanya sampai sekarang tuh masih kebawa gitu, Iya. pengennya nulis mulu. Jadi apa-apa tuh serasa pengen tak tulis gitu. kalau kuliah, Kak, Kalau masih kuliah sekretaris atau enggak, anggota aja nih, Kak? aku ini sih kebetulan jadi wakil komtingnya. Jadi Waduh, nggak Wah, terlalu keren sibuk komting keren. gitu. Masih bisa kejangkau lah hal-hal yang Iya lain. iya. Iya, betul. Nah, jadi lanjut, tadi kan aku setelah tebar jaring gitu kan, terus aku nemuin 2, yang pertama di paskibra, terus yang kedua itu aku ke penulisan. Tapi di penulisan ini aku masih bingung, kayak ini aku suka nulis tapi bingung mau diarahin ke nulis cerpen, novel, atau apapun nggak tahu kan. Terus ketika aku ikut paskibra selama dari SMP sampai SMA itu, aku bener-bener kayak bingung. Aku di sini ikut ini, aku suka tapi aku ngerasa nggak berkembang. Karena cuman stuck di Iya, peleton itu stuck di situ aja ya. nggak berkembang sampai ke paskibra nasional, paskibra apa itu nggak. Cuman sampai ya udah sebagai Ya anggota datar-datar gitu. aja Iya, gitu. datar-datar aja. Terus aku ngerasa kayak aku nggak bisa nih kayak gini terus, aku harus nyari alternatif lain. Iya, betul. Terus tiba-tiba datanglah guru aku nawarin. Awalnya tuh beliau nawarin buat ikutan olimpiade fisika waktu itu. Terus aku ya udah deh boleh coba-coba fisika kan. Terus ternyata olimpiade fisika itu nggak semenyenangkan yang aku kira. Ternyata bingung nih Iya nggak bisa dong. ngerjainnya, Banyak rumusnya harus banyak rumus ya. yang mendasar banget sampai rumus-rumus yang
kita harus kembangkan sendiri. Jadi mau nggak Iya. mau kita mikirnya banyak 2 Iya, kali. 2 kali harus Dan gimana gimana ya? meluaskan Iya betul rumusnya. banget, dan kita tuh nggak ngitung angka, lebih ke ngitung huruf. Rumus. Iya, bener. Aduh. Iya, jadi bingung gitu kan. Terus habis itu aku sadar diri kan kayak, aduh ini kayaknya aku nggak bisa nih, nggak bisa Bukan Kak Arina dipaksakan. banget Iya, ya. bukan, Iya. terlalu rumit dan banyak pikiran banget gitu. Iya. Dan itu ilmu pasti kan, pasti kalau hasilnya nggak ini ya salah. Iya, Iya, betul. betul, heeh. Terus dari situ kayak akhirnya si guru aku yang bimbing aku waktu olimpiade itu nawarin gini, mau nggak ikut karya tulis? Awalnya aku bingung karya tulis apa, terus beliau bilang karya tulis ilmiah, ada kompetisi nih di kabupaten, kalau mau kamu langsung ikut aja. Awalnya kayak bingung kan, aduh aku belum pernah nulis kayak gini, masa langsung ikut lomba. Ya udah akhirnya aku coba memberanikan diri gitu kan dengan Iya. bimbingan beliau, dan waktu itu aku tim. Jadi berdua temen aku tuh udah tau lah lebih senior dari aku dan aku baru masuk. Dan kebetulan tuh temen aku tuh mereka ngebimbing aku. Jadi mereka tuh nggak sendiri-sendiri jalan gitu Suportif merasa. ya, Iya. Kak. Punya support system juga berarti di dalam Jadi satu tim. bertim itu nggak ada kayak yang aku lebih bisa dari kamu, nggak. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama bisa menggali Iya. potensi gitu. Sama-sama bareng-bareng buat Iya, bener ngerjainnya. Terus abis dari situ aku kan akhirnya ikut di kabupaten. Di kabupaten itu waktu itu lomba Krenova diadakan oleh Bapeda Kota Kendal, dan alhamdulillah dapat juara 2 tingkat Kota Kendal waktu itu. Waduh, Itu udah first borong time. juara ya di awal-awal. Merintis dulu Iya. dari yang kabupaten dulu. Iya. Terus dari situ udah merasa kayaknya aku ada fashion nih di sini. Terus aku memberanikan diri kan ikut kompetisi di tingkatan yang lebih tinggi. Aku coba di provinsi, waktu itu Provinsi Jawa Tengah. Nah waktu itu aku coba ikut dan alhamdulillahnya dapat juara pertama di provinsi. Keren banget. Waduh. Kabupaten kota oke, provinsi oke, nasional ya nggak nih Kak? Aduh ya, alhamdulillahnya lanjut sih abis dari provinsi kayak, aduh lanjut deh kayaknya masih bisa nih. Wah. Terus lanjut di nasional, waktu itu kebetulan tuh ternyata event yang aku ikuti itu event bergengsi. Jadi menurut beberapa siswa yang waktu itu mereka udah benar-benar menggeluti di bidang riset atau mungkin SMA-nya mereka itu berbasis penelitian atau berbasis riset, itu kayak udah terkenal banget kayak waduh kompetisi ini tuh susah. Yang paling sulit Iya, gitu ya takut tingkatannya. tersenggol nih, Iya, Bos. takut. Apalagi kan aku merasa masih awal kan, tahu Iya, KTI itu baru-baru kelas 12. Iya. Jadi kayak malu, insecure gitu tuh pasti ada. Tapi guru aku tuh selalu bilang jangan takut karena lawanmu pun juga merasakan hal yang sama. Iya, bener. benar, Karena kan kompetisinya aja katanya yang Iya. paling sulit ya. Iya, jadi pasti tuh lawan-lawannya mikir kayak wah berarti sainganku juga sulit gitu gak sih? Iya, benar. Sainganku kita juga doang. bahasa Jawanya sangar. Mikirnya tuh lawan kita lebih hebat. Padahal Iya. belum tentu. Iya. Semuanya tuh bakal mikir kayak gitu. Terus abis dari situ yang waktu di nasional ini kebetulan kan aku penelitian 6 bulan, itu bener-bener aku tuh gak masuk sekolah selama 1 bulan full ya. Aduh. Waktu itu bener-bener Enak kita harus sekali. Dispen. Iya, dispen, harus bener-bener SNMPTN kan kita nggak bisa ngejagain sepenuhnya kan. Iya. Kita Iya, harus belajar betul. SBM juga, terus belajar buat yang lain sebagainya gitu kan. Kita tuh bener-bener kayak aduh nggak bisa nih, kayak tabrak-tabrakan gitu. Bahkan waktu UTS pun aku izin pergi ke luar kota buat penelitian. Ya udah mau gak mau, namanya juga udah terlanjur nyemplung kan, Iya. itu resiko. Jadi ya udah akhirnya dijalanin dan alhamdulillahnya dapat hasil di sana. Dan dapat teman-teman juga. Tapi nggak berhenti di situ. Setelah kita menang kan waktu itu aku tim kan berdua sama temanku. Nah kita menang itu kita masih diseleksi lagi nih. Ada satu event di atasnya LKIR LIPI. Waktu itu kan aku kebetulan kompetisi di LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah sekarang namanya udah berubah jadi BIRN. Nah setelah menang, 3 besar yang menang tadi itu masih diseleksi lagi buat kita kompetisi di internasional. Jadi waktu itu saingan aku bener-bener juara 1, juara 3 dari semua bidang. Wow. Kita di kompetisi lagi. Ngeri banget nggak sih? Wow. Sangat pusing dan itu harus pakai bahasa Inggris presentasinya. Wih. Kebayangkan anak SMA bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggrisnya belum selancar anak kuliahan. Iya, bener sekali, kayak masih dasar gitu. Iya. Terus kita nggak rezeki di situ, kita berhenti sampai di nasional aja, dan alhamdulillahnya dengan sertifikat di nasional itu bisa membuka jalan kita buat masuk ke beberapa universitas yang kebetulan betul bermitra banget, betul gitu. banget Kak, betul Iya, banget. jadi Prestasi itu menunjang apa ya?
pendidikan Iya. Iya kayak bener gitu. banget, ketika kita punya satu hal yang menonjol yang orang lain nggak punya, kita Heeh, akan dapat terlirik gitu loh. privilege. Iya. Iya. Terlirik. Kita yang bisa jadi pilihan gitu Iya Iya. betul banget, dan kebetulan waktu di Poltekkes itu kan aku masuk jalur ini PBUB. Kamu Ih, juga kan? sama Kak, sama. Oke, sama Wah, PBUB sama-sama ya. PBUB Kaum nih. PBUB ya. Iya. Tanpa tes. Iya, betul sekali. Ya, aku rasa sekian sih kenapa aku bisa terjun di dunia karya tulis ya, di penulisan kayak gitu ya, awalnya dari coba-coba semua hal yang aku rasa aku belum nemu passion. Aku coba semua dan alhamdulillah ketemu di karya tulis ilmiah sampai sekarang dan masih menggeluti di bidang itu. Ya, sampai jadi juara Mawapres ya, juara 1 sampai Aduh, sekarang. Keren banget Kak alhamdulillah. Arina ini ya. Jadi teman-teman buat kalian yang belum tahu bakat dan minatnya tuh apa, teman-teman bisa nih niru dari Kak Arina, tebar jaring, semua bidang diikuti nih. Sampai nemu satu bidang di mana teman-teman ini suka dan gemar di dalamnya kemudian dikembangkan. Benar begitu ya Kak Arina ya? Betul banget. Dan saran aku ketika kalian udah menemukan satu bidang yang menurut kalian tuh bener-bener aku banget, jangan sampai kalian itu ngelirik bidang lain karena itu betul. akan menghambat pengembangan diri kita ke bidang yang kita sukai tadi. Nggak maksimal Iya, ya Kak Iya. enggak sih, hasilnya. kayak buang-buang waktu. Lebih Iya. baik kita fokus satu tapi hasilnya maksimal daripada kita nyabang-nyabang hasilnya biasa aja. Iya, karena beberapa orang tuh pengennya jadi multitalenta, Iya. tapi nggak mengukur seberapa kemampuan Iya, betul. dirinya gitu. Iya betul banget, aku tuh selalu ingat kata-kata guru aku, beliau selalu bilang, "Nggak ada orang yang bisa berhasil di 2 bidang. Kalaupun ada, pasti salah satunya ada yang lemah, ada Iya, yang nggak Tidak maksimal," kuat gitu. semua ya Iya, Kak. nggak bisa. iya, karena setiap orang tuh spesialisasinya tuh di bidang masing-masing, Iya nggak bener bisa banget. dipaksain. Kalau tadi versinya Kak Arina buat nentuin minat bakat tuh tebar jaring, kalau dari Kak Jihan nih, gimana sih Kak cara menggali minat dan bakat dari Kak Jihan nih, tips and trick buat teman-teman healthies nih? Oke, boleh aku kasih tips ya. Jadi, kalau kalian belum menemukan minat dan bakat kalian tuh yang pertama kalian harus kenalin diri kalian sendiri kayak gitu. Aku tuh maunya, yang gimana ya, maksudnya, "Aduh aku suka olahraga nih, kayaknya aku akan ikut olahraga." Di olahraga itu kan juga dibagi lagi ya, Kak, ya. Jadi ada bela Iya, diri, terus banyak cabangnya. ada yang kayak badminton, ada Sepak sepak bola. bola, iya. Sekarang cewek pun juga udah ada sepak bolanya, Iya, futsalnya juga betul, ada, betul. kayak gitu. Yang penting tuh tekun, telaten, konsisten, terus yang penting nggak gampang bosen, nggak gampang pantang menyerah kayak gitu loh Kak. Jangan membandingkan diri kamu sama orang lain. Iya, karena bener emang banget. kita itu diciptakan berbeda-beda gitu, nggak sama. Iya, nggak Bahkan perlu anak kembar pun sempurna. beda ya Iya. kajian ya. Wah, keren banget nih ternyata dari narasumber kita, dari kajian dan juga Kak Arina. Ternyata kita udah dapat tips and trick untuk menggali minat dan bakat kita. Gitu ya Kak Arina dan kajian ya? Iya bener banget. Oke, tadi dari langkah awal kenapa mau masuk, sampai menemukan bakat dan minatnya, pasti kan ada kendala-kendala nih Kak Arina dan Iya, Kak Jihan, ada bener kan? kendalanya, iya. Iya. Nah, itu kendalanya apa tuh? Boleh dong ceritain dikit aja. Kak Arina dulu deh mungkin. Oke, kalau dari aku ya, karena aku di bidang penelitian, penelitian itu kan nggak bisa langsung instan, sehari jadi, Iya. seminggu jadi, nggak bisa. Pasti butuh waktu yang Iya, panjang kalau banget. menurut aku minimal penelitian itu 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Setahun pun nggak masalah sih kalau memang itu penelitiannya yang penting banget dan kita membahasnya tuh sampai detail, itu bisa. Tapi kalau kendala dari aku yang pertama itu waktu ya. Jadi kita harus benar-benar pintar ngeluangin waktu antara kita penelitian, kita kuliah, kita dengan hal-hal lain yang mungkin itu hal-hal yang lebih penting gitu. Jadi kita harus punya skala prioritas juga. Nah selain itu juga dana ya, mungkin dana ini semuanya juga jadi Iya, masalah iya. ya Iya, sih. finansial Iya. tuh yang paling utama Iya biasanya. bener banget. Jadi ketika kita penelitian, kita bakal butuh dana yang pertama itu buat bahan baku. Terus kemudian kita butuh dana untuk uji itu ada entah itu uji laboratorium, uji antibakteri, terus kita ada uji-uji yang lain kayak organoleptik, itu kan butuh sekali banyak modal ya. Iya. Belum lagi kita transportasi. Iya. Nah selain itu juga mungkin relasi ya, apalagi mungkin kita akan mengembangkan sesuatu di bidang IT. Kita harus kerjasama dengan orang-orang entah itu sistem informasi maupun yang lainnya. Iya. Karena menurut aku tuh kita nggak boleh sombong.
kita harus bisa berkolaborasi dengan hal-hal lain atau orang-orang lain. Kita nggak perlu takut untuk belajar dengan siapapun, supaya kita bisa berkembang. Apalagi sesuai dengan visi misi Poltekkes kan, aku sempat baca itu kita akan fokus ke teknologi Iya, Iya. betul banget. jadi mau nggak mau kita harus bisa berinovasi nih, kolaborasi antara kesehatan dengan teknologi. Gimana nih caranya biar kita tetap ada kesehatan tapi juga ada berbau-bau Teknologi teknologinya. juga. Itu sih kalau dari aku berapa kendalanya. Nah, kalau tadi kendala dari Kak Arina sendiri khususnya di tulis menulis ya Kak ya, Iya. itu adalah pertama karena waktu. Jadi KTI itu nggak bisa instan teman-teman. Terus yang kedua adalah dana ya. Kalau kata orang Jawa tuh jerbasuki mawabea, di mana ada uang ada barang. Jadi kalau mau kita lebih bagus hasilnya, maka kita juga harus sanggup nih mengeluarkan dana yang lebih besar Iya. juga. Terus kalau dari versinya Kajihan nih, apa sih Kak kendalanya dalam mengembangkan bidangnya Kajihan ini? Nambahin aja ya dari tadi Kak Arina Iya. ya, hampir sama kan. Kalau dari aku itu lebih ke itu ya, capek fisik, capek psikisnya Iya. juga, terus ada males, bosen, itu juga paling Iya. penting kan. Itu kendala yang sering aku alamin. Kalau dari eksternalnya tuh kayak banyak omongan orang-orang yang kayak Waduh, ngeremehin kayak gitu hatersnya, loh. hatersnya Iya. Kajihan banyak Iya, banget betul. ya. Itu masih sering banyak yang ngeramehin apa sih ikut taekwondo tapi nggak ikut yang fighternya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu ya udah didengerin Iya, aja kayak anggap gitu. aja kayak angin lewat gitu ya Iya, Kajihan bener ya. banget. Nah, dari banyaknya kendala nih dari Kajihan dan juga Kak Arina, pasti kan ada nih satu motivasi yang membikin Kajihan dan Kak Arina ini tuh mau bertahan. Kira-kira apa tuh motivasinya? Dari Kajihan dulu deh. Motivasinya kalau dari aku tadi kan juga udah di itu ya, maksudnya udah banyak motivasi-motivasi. Yang penting jangan pernah kamu berhenti karena orang lain. Jangan pernah kamu jangan pernah kamu berhenti karena itu tuh bukan kemauan kamu. Jadi kamu harus terus berusaha untuk diri kamu sendiri, berusaha untuk orang-orang terdekat kamu, apalagi orang tua kamu, dan kamu harus bisa menunjukkan kepada orang-orang yang selalu meremehkan kamu kalau kamu itu bisa. Walaupun kamu nggak dengan kata-kata, tapi kamu bisa dengan tindakan kamu, Iya, prestasi kamu untuk betul. kedepannya. Iya, tapi emang betul banget teman-teman. Jadi yang bisa kita jadiin motivasi adalah mereka-mereka yang meremehkan kita sebenarnya Iya, Kajian ya. betul. Mereka adalah alasan kita kenapa kita harus berkembang gitu. Terus kalau dari Kak Arina nih, motivasinya apa Kak Arina ya? Kalau aku emang dasarnya udah suka ya, jadi mau digimanain, mau susahnya gimana pun tetap suka ya aku jalanin. Terus juga pasti ada motivasi dari orang tua aku karena kebetulan aku anak pertama ya. Mau nggak mau gimana harapan pertama harus Iya, bisa. aduh perempuan kita pertama sama di Kak. keluarga. Iya, anak pertama, cucu pertama Iya, pula. sama banget. Iya, aduh. Aduh, dan Betapa keras kepalanya iya kita, betul Kak. sekali. Iya. Apalagi punya adik kan. Aku tuh selalu mikir gini. Kalau misalkan aku nggak bisa nanti adik aku mau nyontoh siapa? Iya. Iya. Iya, jadi Figurnya siapa iya lagi kita kalau bukan kita? minimal harus bisa jadi role model lah buat adik kita sendiri. Iya, oke. Itu tadi ya teman-teman motivasi dari Kajian dan juga Kak Arina. Jadi teman-teman jangan insecure lagi, udah berhenti deh magerannya. Sekarang ayo berprestasi Ayo. bareng Kajian dan juga Kak Arina. Oke, Kak Arina dan Kajian, karena kan udah banyak nih prestasi-prestasinya ya di bidangnya sendiri-sendiri. Kalau Kak Arina di akademik, Kajiannya di non-akademik. Nah, pastinya kan udah dinotis nih ya Iya sama dong. kampus Poltekkes Kemenkes Iya dong. Semarang. Alhamdulillah. Nah, kira-kira udah dapat fasilitas apa aja nih sebagai dukungan dari kampus untuk mahasiswanya yang berprestasi? Mulai dari Kak Jihan dulu nih. Dapat uang saku dari pihak Poltekkes dan pengembalian biaya pendaftaran. Iya, jadi itu. Nah, dari sini teman-teman terbukti bahwasannya Poltekkes Kemenkes Semarang ini sangat mendukung mahasiswanya untuk menuai prestasi. Padahal kan Kak Jihan ini non-akademik ya, tetapi tetap didukung nih sama Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, kalau dari versinya Kak Arina nih, udah dapat fasilitas apa aja nih Kak? Oke, aku sedikit banyak nambahin ya dari Jihan Iya. karena tadi Jihan juga sempat nyinggung soal uang saku dan Iya. penggantian Betul. kan.
Jadi aku pertama kali kompetisi itu langsung dibayar oleh bendahara jurusan. Lanjut, aku sempet ikut Mawapres juga kan. Itu waktu Mawapres itu kegiatannya di Ancol kebetulan. Nah kebetulan waktu aku Mawapres kemarin, aku dari tiket pesawat, tiket kereta, biaya makan, penginapan, bahkan tiket masuk Dufan itu dibiayai oleh Kemenkesnya langsung. Wah, langsung ke Menkes Iya, nih, nggak langsung dari main-main ternyata. Soalnya kita kan naungannya Kemenkes ya, Iya. jadi apapun dana pasti pusatnya di Kemenkes. Nah, nggak cuma dibiayai soal tadi transportasi, makan, penginapan, setelah pulang pun kita tetap dikasih uang saku dari Kemenkes. Enaknya. Langsung Enak dikasih, banget, enak udah banget nginepnya nih. nggak bayar, transportasi nggak bayar, dapat uang saku Iya lagi. dapat, dan itu baru yang dari Kemenkes, belum yang dari Poltekkes. Poltekkes itu juga ngasih uang saku waktu itu. Jadi aku dapat Wah, uang saku double dari Waduh. Poltekkes, dan dari juga Kemenkes. Kemenkes. Terus biasanya itu Poltekkes ada satu beasiswa namanya beasiswa capaian unggulan. Nah, jadi buat semua mahasiswa Poltekkes di sana yang merasa punya prestasi baik di tingkat nasional, internasional, provinsi maupun kabupaten, Bisa bisa gabung. gabung. Dan saran aku ketika kalian mau daftar beasiswa unggulan, minimal amannya itu di prestasi nasional. Walaupun syaratnya ada di prestasi kabupaten, tapi paling tidak kita cari aman lah ya. Iya, Iya, karena betul. saingannya kan juga Saingannya juga. orang-orang pinter Iya juga. betul, kita nggak tahu saingan kita, siapa tahu dia juara 1 internasional semua. Nah, Waduh. iya. Nah, kita yang punya prestasi misalkan cukup di kabupaten, kita bakal kegerus dengan mereka. Kita Iya. bakal ke bawah, Iya, benar, Iya, benar, betul, benar, betul, betul, betul benar. banget. Oke, aku rasa Oke. itu sih yang dapetan dari kampus ya. Iya. Oke, jadi buat kalian yang pengen jadi mahasiswa-mahasiswa profit bisa nih jadi mahasiswa berprestasi ya. Nanti akan dapat feedback dari kampus dan juga dukungan baik secara finansial atau lain sebagainya. Pasti akan disupport banget ya sama Iya, dosen benar. PA terutama ya. Gitu ya teman-teman. Nah oke, sekarang karena tadi kan udah bahas fasilitas kampus dan lain sebagainya. Nah dari kegiatan Kak Arina dan kajian ini kan pasti kan padat banget nih, Iya, apalagi padat namanya banget. anak lomba, anak kompetisi, apalagi kajian juga anak organisasi, pasti kan harus pinter-pinternya nge-manage waktu ya. Iya. Nah gimana nih cara nge-manage waktu ala kajian dan juga Kak Arina? Dari kajian dulu nih. Kalau dari aku itu ya, prioritas waktu. Jadi kalau dari aku ya, prioritas utama aku tetap kuliah. Ya, Iya, maksudnya itu mahasiswa ya. iya. Kalau udah kuliahnya udah diprioritaskan nomor 1, itu nomor 2 dan nomor 3-nya bisa menyesuaikan nih dari organisasi ataupun dari latihan aku. Iya. Yang Jadi penting yang utama adalah iya. kewajiban kita sebagai mahasiswa tidak Iya, terlupakan. betul sekali. Harus ada tanggung jawab. Iya, betul. Ya karena semua kita nggak bisa harus ada dan selalu stay di semua momen. Pasti akan ada beberapa momen yang kita harus mengorbankan gitu ya Kak Jihan ya? Iya, betul sekali. Betul. Nah terus kalau dari Kak Arina nih gimana sih Kak tips manajemen waktunya? Oke, aku juga bikin skala prioritas kajian, tapi selain itu aku juga bikin jadwal. Jadi tiap minggu tuh aku selalu punya jadwal. Kayak misalkan hari Senin aku ada praktek, Selasa ada apa, Rabu ada apa, Kamis ada apa, sampai ada kegiatan BEM ini. Aku kemarin juga sempat jadwal aku seminggu yang lalu ya, ini aku spill. Dan ya pokoknya selalu aku jadwal, biar nggak ada satupun jadwal aku yang Terlewat, betul banget. Jadi kayak hari ini pun kita udah tahu ya jadwal minggu depan kita bakalan ngapain. Kalau dari Kak Arina seperti itu. Nah itu ya teman-teman, jadi kalau tadi Kak Arina adalah menjadwal dan kajian adalah skala prioritas. Itu nanti bisa jadi tips and trick teman-teman nih, biar jadwal teman-teman tuh gak bentrokan. Kalau ala Kak Arina tuh tadi hari ini pun kita udah tahu nih jadwal kita minggu depan tuh bakalan ngapain aja, sepadat apa. Jadi kita bisa tuh cari-cari waktu luang untuk mengembangkan diri kita. Benar begitu ya Kak Arina dan Kak Jihan ya? Betul sekali, Oke. Kalau tadi udah bahas manajemen waktu, sekarang aku pengen mengulik nih tentang tujuan dan goals Kak Arina dan kajian ke depannya tuh bakalan ngapain aja dan gimana nih cara buat konsisten dan tanggung jawab terhadap tujuan itu. Mulai dari siapa dulu nih? Yuk. Oke, aku dulu boleh Iya, nih? Oke, Kak Arina dulu. Oke, jadi dulu setelah ospek yang diadain oleh BEM tuh ada ospek jurusan kan, namanya PMO.
Nah, di hima jurusan itu mereka tuh mewajibkan setiap peserta buat bikin mind mapping. Jadi apa yang akan kita lakukan ke depan saat kita kuliah itu kita udah punya rancangan. Iya. Nah, kebetulan rancangan aku waktu dulu aku ospek tuh yang pertama aku ingin ikut UKM Foster. Foster itu UKM yang mewadahi mahasiswanya untuk penelitian dan bidang riset. Pokoknya karya tulis, penelitian, Iya. esai itu diwadahi oleh Foster. Dan sejalan ya sama Iya, bidangnya Kak sejalan. Arina. Terus aku setelah ikut UKM, aku pengen cari partner penelitian. Jadi biar aku penelitian ada temennya, nggak Iya, sendiri. nggak gitu. sendiri. Kalau sendiri kan kayak kemana-mana tuh jadi nggak asik Ya, kayak ya. jokes. Abis itu aku cari partner, tapi aku dapet, tapi belum temu yang serak. Jadi selama aku kompetisi yang sampai aku menang itu, aku masih sendiri kompetisinya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa jadi wadah buat aku mengembangkan diri sendiri. Iya, betul. Menunggu waktu aja ya Iya, Kak. Iya. betul. Kalau kita jalan pasti ada 1-2 partner yang kita rasa cocok. Iya, Iya. benar-benar kayak gitu tuh. Nah, setelah dapat partner nih, aku ingin ikut kompetisi, terus pasti revisi, pasti lain sebagainya yang ribet gitu kan. Terus abis itu puncaknya aku ingin prestasi di internasional. Walaupun aku di SMA belum pernah menang internasional kan, aku pengen nyoba. Dan alhamdulillahnya terrealisasi juga sampai ke tingkat internasional. Dan aku pun ada salah satu tempat di mana aku ingin nulis buku dan nulis jurnal. Dan alhamdulillah itu juga sudah tercapai. Padahal planning aku awal itu aku bakal ngecapai semua goals aku tadi itu ketika aku udah tingkat akhir. Ketika udah semester 6 maupun semester 8, pokoknya udah akhir-akhir Udah gitu di lah. akhir gitu lah Iya. ya. Ternyata setelah dijalani nggak sampai semester 4 pun udah tercapai di Wah, semester 3. alhamdulillah banget nih. Yaitu goals aku ketika aku kuliah ya. Untuk kedepannya aku rasa aku bakal lebih banyak ngembangin penelitian lagi dan lebih memperdalam di bidang itu sih karena emang dasarnya aku suka. Oke, keren banget ya. Tadi tuh sempet nih sebelum jadi mahasiswa beneran, masih ospek nih, Kak Arina tuh menulis goals-goalsnya apa aja dan ternyata sebelum di semester 4 ya Kak Iya, Arina ya, sebelum semester udah 4. tercapai semuanya. Keren banget. Dan itu nggak disangka-sangka Ya, ya. nggak disangka bahkan sampai beasiswa pun kan sempat aku masukin list kan, udah kejadian juga itu di semester 2 malah dapetnya. Iya, keren banget nih. Iya. Apalagi semester 2 masih maba ya hitungannya Iya, ya. masih maba itu waktu Iya, itu. betul banget. Jadi ini bisa jadi pelajaran ya apabila kita memiliki tujuan ataupun goals, tulis aja. Meskipun itu terlalu tinggi atau enggak, ya tulis aja dulu. Siapa tahu bakalan kesampaian kayak Kak Arina tadi. Iya, Iya. betul sekali. Jalani aja dulu Iya, ya. yang benar, penting. benar. Terus kalau Kak Jihan nih, gimana nih? Apa tujuan dan goals-nya? Oke, kalau goals aku itu ya Kak, yang terdekat ini dulu aja. Yang terdekat ini ada aku pengen setidaknya dapat podium di kejuaraan Poprov ini Iya, yang mewakili Kota Pati, apalagi tuan rumah gitu ya Kak. Iya. Jadi goals aku untuk sekarang ini kayak ini dan mungkin untuk kuliah dan organisasi akan tetap mengalir aja seperti ya udah dijalani gitu aja. Seperti Iya. air ya. benar-benar. Nggak ada goals tertentunya, yang penting aku bisa membagi waktu antara diri sendiri, organisasi, kuliah, dan latihan kayak gitu. Iya, benar banget. Ada tambahan lagi nggak Kak Jihan? Untuk goals tahun-tahun berikutnya insya Allah ya lagi direncanakan. Iya, amin. Semoga apa yang direncanakan Kak Jihan dan Kak Arina ke depannya dapat terrealisasikan ya Amin, dengan amin, baik. Amin. Iya. Oke teman-teman, ternyata kita udah di ujung pembahasan ya. Iya. Wah, ternyata banyak banget tadi yang udah kita bahas dan udah aku kulik lebih dalam lagi dari Kak Jihan dan juga Kak Arina. Nah, semoga kedua narasumber ini yang hadir di sini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah nih. Nah, jadi berhenti ya jadi generasi yang rebahan, mari kita jadi generasi yang lebih berperan dengan menuai prestasi. Kampus aja dukung loh, kenapa sih kok masih diem-diem aja gitu. Oke teman-teman, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di Podcast Semar episode ketiga. Podcast Semar, podcastnya BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Bye-bye.